Legenda Aji Saka mengisahkan tentang kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban dan keteraturan di tanah Jawa dengan mengalahkan raksasa jahat yang sebelumnya berkuasa di pulau ini. Selain itu, Aji Saka diceritakan kehilangan abdi setianya akibat sebuah kesalahpahaman, dan dari kisah tragis inilah lahir Hanacaraka. Aji Saka digambarkan sebagai pemuda sakti yang mempunyai keris pusaka, sebuah sorban sakti, dan dua orang abdi setia bernama Dora dan Sembada. Selain itu, ia adalah pribadi yang suka menolong, termasuk menolong rakyat Jawa dari kekejaman penguasanya. Aji Saka berasal dari negeri antah berantah bernama Bumi Majeti. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa Aji Saka adalah keturunan suku Shaka dari India. Dikisahkan Aji Saka melakukan pengembaraan ke Jawa untuk menyelamatkan rakyat kerajaan Medang Kamulan dari kekejaman rajanya, Dewata Cengkar, yang gemar memakan daging manusia. Sebelum pergi ke Medang Kamulan, Aji Saka meninggalkan keris pusakanya di Gunung Kendeng dan meminta Sembada untuk menjaganya. Ia juga berpesan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengambil pusaka itu, kecuali dirinya sendiri. Setelah itu, Aji Saka membawa Dora untuk menemui Dewata Cengkar dan mengaku bahwa dirinya mau dijadikan santapan. Akan tetapi, Aji Saka mengajukan satu syarat, yakni meminta sebidang tanah yang sepanjang sorbannya. Namun ketika Dewata Cengkar mulai mengukur tanah, sorban itu memanjang terus-menerus hingga mencapai pinggir laut selatan. Ia melempar sang raja ke laut, yang kemudian berubah menjadi buaya putih dan akhirnya meninggal. Setelah Dewata Cengkar kalah, Aji Saka kemudian didaulat menjadi seorang raja di Medang Kamulan. Setelah penobatan, Aji Saka mengutus punggawanya Dora untuk mengambil pusaka andalannya yang dijaga oleh Sembada. Maka pergilah Dora ke Majeti menemui Sembada. Ketika Dora meminta pusaka tersebut kepada Sembada, Sembada teringat akan pesan Aji Saka bahwa pusaka tersebut tidak boleh diserahkan kepada siapapun, kecuali kepada Aji Saka sendiri. Sembada pun menolak menyerahkannya kepada Dora. Setelah saling berdebat, mereka terlibat pertarungan sengit hingga sama-sama tewas, karena keduanya memiliki kesaktian yang sama tingginya. Mendengar kabar tersebut, Aji Saka sangat menyesali kesalahannya. Untuk mengenang kedua punggawa setianya tersebut, ia lantas membuat sajak berbentuk sebait aksara yang saat ini banyak dikenal masyarakat. Aksara Jawa tersebut adalah Ha, Na, Ca, Ra, Ka, ada utusan, Da, Ta, Sa, Wa, La, saling berselisih pendapat, Pa, Da, Ja, Ya, Nya, sama-sama sakti, Ma, Ga, Ba, Tha, Nga, sama-sama menjadi mayat. Sementara itu, jika aksaranya dibalik, maka akan berubah menjadi mantra Jawa kuno yang berfungsi untuk menangkal roh jahat. Mantra itu disebut Caraka Walik. Mantra ini dipercaya menjadi ilmu penolak yang sangat ampuh karena mampu menolak segala malapetaka. Mulai dari menolak tuju, teluh, teranjana, lik, desti, pepasangan, sesawangan, hingga rerajahan. Bacaan tersebut juga ada di bait terakhir mantra untuk memanggil Jailangkung yang berfungsi untuk menolak bencana atau malapetaka yang tidak diinginkan. Asal mula terbentuknya aksara Jawa tidak terlepas dari dongeng seorang pengembara bernama Aji Saka. Kisah awal mula aksara Jawa dimulai dari seorang pengembara bernama Aji Saka yang diikuti oleh kedua abdinya, Dora dan Sembada. Sekian dan terima